Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi. Ini adalah PC pesanan yang dimana dia tuh inginnya full RGB dari segi power supply. Ini CPU cooler dan juga di bagian sini ada LED 12 cm, tapi menggunakan 6 ya, menggunakan 6. Dan juga bisa diatur dengan controllernya. Nih ya, di sini ada controllernya. Ini tuh full RGB semua dan juga casingnya sih ya berwarna hitam aja sih di sini. Tapi RAM-nya juga gak ada berwarna-warna karena ya ingin menghemat sih. Ya karena harga RAM itu pada naik semua untuk saat ini dan juga langka lah, susah dicari. Tapi saya dapat harga murah sih kalau yang itu, bagus dan juga murah. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan Ryzen 3 3200. Sudah sangat lama sekali saya tidak memakai ini ya, Ryzen 3 3200. Kalau ingin lebih murah, belilah yang bundling untuk prosesornya. Prosesor dengan MUBO-nya, ada MSI, Astro, Gigabyte, antara ketiga itu. Kalau di bundling dia itu lebih murah daripada beli satuan ya. Lebih baik beli bundling, itu adalah saran dari saya. Dan total dari semuanya itu sekitar 5 jutaan, 5,6an lah kalau nggak salah lah. Di bawah 6 juta, nggak sampai malahan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa aja yang part-partnya yang saya pakai di sini. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan juga jangan lupa share di bagian kolom deskripsi. Nanti jika terkumpul banyak saya akan rakit PC dan juga saya akan giveaway dari Saweria-nya itu ya. Di link di deskripsi, silahkan share aja seikhlasnya, bebas. Dan saya akan lanjutkan saja yang pertama, yaitu saya menggunakan Ryzen 3 3200G yang dimana ini juga dulunya itu sangat mahal sekali sih ya, karena naik lah pas pandemi lah, tapi sekarang udah mulai turun tipis-tipis, tapi harus bundling supaya lebih murah. 3200G kenapa memilih ini, karena emang dari sananya itu inginnya ya sementara pakai Vega 8 dulu supaya lebih irit lah, tapi nggak masalah buat gaming maupun editing masih bisa menggunakan ini 4 core 8 thread. Di sini saya mendapatkan harga sekitar, aku juga lupa, nanti saya akan kasih gambaran di sini ya harganya ya, ini ya. Tetapi harus banding supaya harganya lebih murah seperti yang dari bawah ini ya, harganya itu ya. Jadinya lebih murah. Ryzen 3 3200G. Sudah lama sekali aku nggak rakit ini sih, karena ya gara-gara mahal lah, jadinya ya seperti itu. Banyak orang yang pindah haluan daripada Ryzen. Lalu selanjutnya saya menggunakan MSI A320M ini ya. Kenapa saya memilih ini? Ini adalah yang serinya Pro Max. Nih. Kalau yang Max itu ada M.2 SATA-nya, jadinya enak M.2-nya ya. Kalau yang Pro biasa dia tuh belum ada, dan juga ini ada memori triad untuk oceh-ocehan untuk RAM aja ya, khusus untuk RAM. Kalau ini A320M, dan ini juga sudah support sampai Gen 3. Nih, dan ini harganya itu sekitar di bawah sini aku juga lupa. Harganya seperti itu, dan juga bundling sih sama ini. Saya tuh mau belinya di suatu toko di Jakarta, semoga aja masih ada ya. Link di deskripsi semua untuk part-partnya ini. Yang saya suka dari fiturnya itu salah satunya adalah ada the bookletnya, supaya mengetahui lah. Kalau misalnya PC-nya tidak hidup, pasti ada salah satu kendalanya atau di VGA, boot, di hard disk atau yang lainnya. Ini nanti akan mengetahuinya, ada lampunya lah, seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini. Ini RAM-nya saya bejan banget sih, atau beruntung lah dapat ini 2x8 GB, ini berwarna merah, sama seperti Ryzen lah. Ryzen kan merah logonya, jadi ini merah aja sekalian dapat, mumpung. Ini harganya sekitar 1.080.000 kalau nggak salah ini. Tapi ini katanya itu bekas RMA, yang dimana dia tuh RMA 3D baru. Jadi bisa dibilang ini tuh baru, bukan second ya. 1.080.000 dapat sekarang. Ini dia tuh kecepatannya sekitar 2400 mHz nih ya, PC 19200. Dan juga sudah support Intel dan juga AMD, dan juga support XMP, oceh-ocehan, mereknya Patriot serinya Viper, yang penting ada heatsinknya lah, seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan VGA, tidak pakai VGA, masih VGA 8, tapi kita menggunakan langsung aja ke nih storage-nya, langsung aja ya, SSD M.2 nih. Ini dashboard Hyper Lightning. Kenapa saya memilih yang biasa aja, tidak yang NVMe, karena ya dari sananya inginnya seperti ini sih pakainya ini, jadinya saya memilih ini aja. Dan juga kalau dibandingkan dengan NVMe harganya terpaut 50.000 kalau nggak salah. Kalau saya sih lebih mending yang NVMe sih daripada yang Midasforce yang biasa M.2 ini, kecepatannya kan di bawah 600 atau bisa dibilang 500/400 lah. Kalau yang NVMe kan lebih tinggi, jauh sih. Jadinya silakan opsional aja kalau kalian ingin seperti ini. Kalau yang khusus ini saya sarankan untuk membeli NVMe yang mereknya sama sih, Midasforce ada juga sih, harganya 350-an atau berapa lah seperti itu. Tetapi ini harganya 305.000, jadinya murah. Dan selanjutnya saya menggunakan hard disk WD Blue ini ya. Ini adalah second. Ini juga ada kayak ya stiker-stikernya gitulah. Ini second, saya membelinya 500 GB itu 150.000. Kalau yang 1 tera itu 300.000. Ya kali 2 lah.
Itu saya beli second, dan juga kayaknya saya belum cobanya sih. Nanti saya akan coba aja bagus atau tidak. Nanti Anda bisa cek sendiri di reviewnya untuk gratisnya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply Lux RGB 550 watt. Kenapa saya memilih ini? Bukan saya yang memilih, tapi ya dari sananya yang inginnya ada RGB di bagian sampingnya, supaya nanti kelihatan di casingnya. Kan casingnya ini kan ada power supply cover, jadinya kelihatan lah di bagian sampingnya. Dan ini juga 80 plus bronze, sudah sertifikasi real ya, bukan yang abal-abal. Jadi ini juga bagus sih ini. Banyak orang yang review ini juga bagus, dan juga ada RGB-nya sangat menarik. Tetapi yang serinya 550 itu ada yang RGB, ada yang tidak. Tetapi yang ini RGB hanya tebal 50.000 kalau nggak salah sih, kalau yang dibandingkan dengan yang tidak RGB. Kalau saya sih lebih memilih yang RGB juga sih, supaya lebih menghiasi PC kalian lah. Seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan LC TBF 100 ini ya. Kelihatan nggak sih? Oh ya itulah TBF 100. Ini kenapa saya memilih ini? Bukan saya juga sih yang memilih, karena ya dari sananya inginnya yang RGB. Tetapi saran saya sih lebih baik menggunakan ini ya, dari heatsinknya AMD langsung daripada ini. Karena dari segi performa kalau menurutku lebih bagus ini daripada ini. Kalau yang ini kan menang RGB-an aja lah. Ini tuh harganya sekitar 90 ribuan kalau nggak salah. Saya juga lupa. LC TBF 100 CPU cooler. Nih. Apakah bagus atau tidak, nanti kita akan lihat aja. Apakah bisa mendinginkan ini Ryzen 3 3200. Tetapi kalau ingin lebih bagusnya cari yang pipa ya, seperti kayak ID Cooling atau Snowman itu juga bisa, Snowman atau Decool Mini S8 dan juga Jonesboro. Tapi Jonesboro itu kemahalan sekali sih harganya, jadinya lebih rekomen ke ID Cooling maupun ke Decool Mini S8 yang lebih murah di bawah 150.000. Kalau enggak ya Snowman itu sih yang saya review kemarin itu, dia itu juga murah sekali, dan juga dual fan RGB. Dan selanjutnya untuk fan saya menggunakan Digital Alliance ini ya. Ini juga requestan dari sana. Ini adalah kasih 120 triple ya. Nih, satu box ada 3 nih. Dan di sini saya membeli 2 box, jadinya ada 6 fan 12 cm. Di bagian depan saya kasih 3, 1, 2, 3. Di bagian belakang 1, di bagian atas ada 2 ya. Dan juga bisa diatur menggunakan remote ini. Nih. Ini remote-nya harganya 120.000 kalau nggak salah, dan juga ini harganya 170.000 kalau yang ini. Murah banget sih. Aku juga baru tahu kalau ini murah. Dan ini masih cycle nih ya, baru ini. Dan juga ini satu set bisa dibilang 500.000 lah. 500.000 nggak sampai lah kalau satu setnya ini ya. 2 box atau 6 fan dan juga satu controllernya. Dan juga controllernya ini jadi support sampai 10 fan ya, 10 fan yang 6 pin ya. 10 slot for 6 pin. Dan juga 2 slot untuk LED strip 4 pin, dan juga ada switch 2 pin, dan juga powernya itu molek. Dia itu pakai molek dari power supply. Ya itulah, supaya bisa diganti lah fan kalian lah, supaya lebih menarik. Kalau kalian bosan warna merah, biru atau RGB, jangan diganti sesuai keinginan kalian. Oh ya, dan juga lupa ini ya, ini adalah casing Dragfresh Aquarius nih. Harganya itu sekitar 300-an 400-an, aku juga lupa, di bawah ada harganya. Ini tuh casingnya bagus di bagian depannya, ada rongga-rongganya supaya bisa mengambil udara di luar masuk ke dalam. Atasnya ada dust filternya, di bagian bawah juga ada dust filternya, di bagian samping kacanya full dari atas ke bawah. Dan ini support sampai ATX untuk mobonya. Ini MATX paling ini logo di bagian bawah lah, tinggal dikasih action figure atau apa-apa bebas supaya lebih menghiasi. Ini ya totalnya semua 5,6, dan kita akan lanjut ke reviewnya aja. Yuk. Yang pertama saya akan mengetes untuk kecepatan booting Windows yang dimana menggunakan Windows Force SSD M.2 apakah cepat atau tidak. Dan kita klik aja tombol powernya dan kita tunggu.
dan hasilnya yaitu 22 detik. Ini bisa dibilang cepat ya karena standar SSD itu 30 detik, di bawah 30 detik untuk maksimalnya. Kalau ini 22 detik berarti itu bagus. Dan selanjutnya kita tes di HD Sentinel untuk mengecek SSD dan juga harddisknya apakah bagus atau tidak, dan kita cek SSD-nya dia itu 100% semua dari segi kinerja maupun kesehatannya. Dan juga dari segi suhunya dia itu 40 derajat. 40 derajat bisa dibilang dia itu di ambang batas dingin maupun panas. Jadinya saya bilang standar. Bukan bagus tapi standar ya. Dan selanjutnya di bagian harddisknya dari segi kesehatan dan juga performanya dia itu 100% semua, dan juga notnya perfect. Dari segi suhunya dia itu 33 derajat, bisa dibilang dingin kalau yang ini. Jadinya bagus untuk suhunya harddisknya ini. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ke Crystal Disk Mark yang dimana saya akan mengetes untuk Midas Force-nya SSD M.2 apakah cepat atau tidak, dan kita tes dia itu mendapatkan 501 untuk membacanya dan juga menulisnya 418. Di dalam situs web maupun di bagian deskripsi saya belinya itu kecepatan dari maksimal Midas Force SSD M.2 yang dimana up to 550 dan juga up to 480 untuk menulisnya. Jika dibandingkan dari segi membacanya dia kan 501 banding 550, jadinya sih nggak masalah karena masih di atas 500, jadinya masih terbilang bagus. Dan juga dari segi menulisnya dia tuh mendapatkan 418 dan juga ini di bagian deskripsinya 480 up to-nya. Jadi kalau menurutku masih terbilang bagus karena emang standarku sendiri dia itu membacanya di atas 500, menulisnya di atas 400, jadinya ini bagus. Dan kita lanjutkan saja ke HP monitor dan kita tes untuk minimalnya dia itu mendapatkan 33 derajat yang dimana pada saat posisi idle tidak ngapa-ngapain menggunakan TBF 100 atau LC. Dan juga yang dimana maksimumnya dia itu mendapatkan 79 derajat, hampir menyentuh 80 derajat menggunakan LC TBF 100. Kalau menurutku sih ya kurang rekomen ya, lebih rekomen menggunakan stock cooler daripada menggunakan ini, kalau menurutku seperti itu. Yang dimana saya mengetes di Genebench R15 CPU nya 5 kali running mendapatkan 79 derajat, terbilang ya panas sih kalau menurutku, hampir menyentuh 80. Dan selanjutnya saya tes di Genebench R15 yaitu CPU nya mendapatkan 556 CB dan juga OpenGL nya mendapatkan 52 FPS. Di kalangan ini memang udah standar bagus sih, yang dimana dia menggunakan Vega 8. Dan kita lanjutkan saja untuk gamingnya, saya menggunakan Valorant settingan Full HD dan kita tes di low, medium dan juga high. Di settingan low Full HD dia tuh minimalnya mendapatkan 87 FPS dan juga maksimalnya mendapatkan 147 FPS dan juga rata-ratanya 118 FPS. Kalau menurutku masih sangat lancar ya, di atas 100 FPS untuk rata-ratanya. Dan selanjutnya di settingan medium kita tes minimalnya mendapatkan 86 FPS, maksimalnya 122 FPS dan juga rata-ratanya 108 FPS. Masih bagus dan juga masih sanggup lah. Ya karena sama seperti yang tadi masih di atas 100 FPS untuk rata-ratanya. Dan selanjutnya di settingan high yang dimana minimalnya mendapatkan 83 FPS, maksimalnya 119 FPS dan juga rata-ratanya 95 FPS. Masih bisa dilibas karena masih di atas 90 FPS. Kalau misal di bawah 60 fps itu kurang, tetapi kalau ini kan masih di atas 60 fps dan juga minimalnya sih 83, maksimalnya 119, jadinya masih rekomen untuk bermain game Valorant di setting high Full HD. Dan selanjutnya saya tes di Point Blank. Sebenarnya sih Point Blank itu ringan banget ya, di settingan Full HD, di medium, low atau di high dia itu sangat melibas lah, lancar jaya kalau menggunakan ini, nggak usah diragukan lagi lah, pokoknya lancar kalau menggunakan ini. Dan selanjutnya saya tes di render video di Adobe Premiere, yang dimana saya menggunakan video 7 menit tanpa editan ya, yang dimana cuma video aja dan juga kualitasnya Full HD. Dan kita tes menggunakan prosesornya aja, dia mendapatkan 3 menit 18 detik, terbilang cukup ya, standar sih ya, 4 core 4 thread 3 menit 18 detik. Dan yang terakhir kita tes di dayanya, yang dimana pada saat saya idle tidak ngapa-ngapain di desktop dia tuh mendapatkan 50 watt untuk tidak ngapa-ngapain, masih terbilang irit untuk posisi idle-nya. Dan lalu pada saat saya main game di Valorant dia itu maksimalnya mendapatkan 123 watt, jadi ya masih terbilang irit sih, masih di bawah 150 atau 125 lah. Dan ini PC-nya sangat cocok sekali untuk kalian yang ingin irit daya, meskipun ini banyak full RGB-nya ya. Kalau misalnya tidak ada fan atau RGB ya paling ya 110 maksimalnya dan juga minimalnya 40 watt. Seperti itu, dan sekian dari saya. Ini adalah rakitan full RGB dari segi fan-nya, casing-nya, dan juga dari segi power supply-nya yang paling penting. Dan ini totalnya semua yaitu 5,6 juta, paling murah untuk saat ini. Ya karena yang paling mahal itu karena ada banyak RGB-nya jadinya agak mahal.
Tetapi jika ingin yang lebih murah juga bisa aja sih, tinggal dikurangi aja RGB-nya dan juga beberapa diganti part-partnya. Tetapi ini sudah sangat murah sih, 5,6 juta, tinggal Anda beli aja. Dan ini datanya semua, list-listnya semua, dan juga linknya semua ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja, semoga barangnya tidak naik harganya dan juga stoknya masih. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan dengan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah menonton.